Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara kita mengisi tukin dosen di program Sister BKD. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke Sister, lalu selanjutnya kita turun ke bawah. Kita lihat di sini sudah ada tambahan menu layanan tukin, ya. Kemudian kita pilih pelaporan kerja. Pelaporan kinerja, di sini ada beberapa menu yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke periode pelaporan kinerja tukin gelombang 1. Lalu kita akan memilih pilihan yaitu, nah ini adalah perhitungan tunjangan kinerja saya yang ada di perhitungan rincian perhitungan. Di sini masih 0%, ya. Prestasi kinerjanya masih 0%, kinerja dasar sudah ada 60%, yaitu dari BKD yang sudah kita isi di awal tahun. Nah ini masih 0%, bagaimana caranya supaya 0% ini bisa menjadi 40%. Di sini kita mendapatkan, nah lalu kita klik ke penunjang, kemudian penunjang lain. Nah, di sini kita masuk ke tambah untuk kita mengisi di kegiatan. Nah ini adalah kegiatan yang saya tambahkan untuk supaya melengkapi 40% dari tunjangan kinerja. Kebetulan saya merupakan tim dari tim borang akreditasi Prodi ALKS. Karena saya jabatannya lektor, saya gunakan SK ini, ya. Di sini kita isi, kita pilih yang panitia lainnya. Kemudian instansinya Politeknik Negeri Luxmawe, pilih level lokal saja tingkatnya. Kemudian nomor SK kita isi, kita lihat di SK penugasan kita di penyusunan borang akreditasi program studi LKS. Kita isi nomornya. Nah ini adalah SK-nya, harus sama ya teman-teman. Kemudian setelah kita mengisi nomor SK, kita masukkan tanggal kapan kita mulai bekerja. Di sini saya mulai bekerja tanggal 2 Desember 2024, ya. Nah, di sini 2024. Kemudian selesainya kita isi lagi sekitar bulan Juli tahun 2025. Nah, ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2025. Tanggal selesainya kita buat bulan Juli tahun 2025. Kita di sini kita isi juga anggota sebagai kegiatan dosen. Anggota kegiatan dosen ini kita pilih sebagai anggota. Nah, di sini ada nama saya, ya. Kita isi. Kemudian peran kita di situ kita buat sebagai anggota. Selanjutnya kita pilih filenya. Ya, kita simpan file tadi di mana kita simpan, kemudian kita masukkan filenya, lalu diberi nama dokumennya, kemudian keterangan samakan saja dengan nama dokumen. Selanjutnya untuk mengisi pilih lainnya, ya, kita SK penugasan, kita pilih SK penugasan. Lalu tautan dokumen kita harus buat dulu di Google Drive kita, teman-teman. Google Drive kita upload dulu di Google Drive SK penugasan sebagai tim akreditasi Prodi ALKS. Kemudian kita upload. Setelah kita upload, nanti akan kita masukkan ke upload data dokumen. Nah, di sini sudah ada. Jangan lupa kita share, ya. Share-nya biar bisa diambil linknya. Kita pilih yang anyone with the link, semuanya bisa melihat jika sudah ada linknya. Kemudian klik done, lalu selanjutnya kita pilih salin, ya, copy link. Nah, kita kembali lagi ke tempat tadi, ke sister tadi. Nah, kita copy paste di tautan dokumen, kemudian kita pilih simpan. Setelah kita klik simpan, maka ada perubahan di sister. Nah, file data sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke
layanan BKD, ke layanan Tukin. Nah, kita masuk ke layanan Tukin, kita pilih pelaporan kinerja, lalu di sini sudah ada menunya, kita pilih lihat detail. Nah, ini ada tahapan-tahapan. Yang pertama biodata, kinerja dasar, prestasi, dan rekap kinerja. Kita pilih yang kinerja dasar, kita turun ke bawah, kita pilih klaim data BKD supaya BKD memenuhi syarat, ya. Data BKD kita sebelumnya kita pilih, lalu kita pilih predikat evaluasi periodik, kita klik, pilih predikat hasil. Ini di SKP yang kita lakukan pada awal tahun, hasilnya ada yang sangat baik, dan seterusnya. Saya kebetulan mendapatkan SKP sangat baik. Lalu akan muncul bintang 5 jenderal, ya. Jenderal bintang 5. Kemudian kita lanjutkan lagi ke SKP kita yang sebelumnya. Kita harus download ini semua, ya. Tapi kita atur supaya dia nanti pada saat kita menggabungkan ketiga file ini, file rencana SKP, evaluasi SKP, dokumen evaluasi SKP, itu berurutan. Kita pilih yang mana yang akan kita tampilkan sebagai halaman muka, halaman depan. Jadi kita pada saat menyimpan, kita buat judulnya yang mempermudah kita untuk pada saat kita nanti memerger atau menggabungkan ketiga file ini. Kita download semuanya satu persatu, kita kasih nama. Supaya mudah, saya buat nama dokumen SKP cover depan. Itu untuk yang pertama kali kita munculkan pada saat kita memerger. Lalu pilihan kedua, rencana SKP. Ini pilihan selanjutnya, kita simpan, kita pilih namanya yang sesuai dengan urutan. Setelah kita nanti menyimpan semua dokumen SKP ini, maka kita gabungkan ketiganya. Nah, ini proses penggabungan, bisa dicoba di Google. Ada banyak fasilitas aplikasi yang untuk menggabungkan dokumen, ya, menggabungkan file PDF. Kita gabungkan dia menjadi satu file. Kemudian setelah kita gabung, nah, kita simpan. Kita simpan, boleh kita ganti namanya ataupun yang sudah ada. Nah, ini kita karena mempermudah, saya buat gabungan dari merger file SKP, ya. Setelah kita berhasil merubah namanya, kita harus kembali lagi ke sister untuk mengupload dokumen ini, dokumen SKP. Kita pilih yang upload dokumen hasil evaluasi periodik. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul, kita ambil filenya di mana posisinya. Nah, ini sudah selesai satu tahapan, ya. Lalu kita turun lagi ke bawah, kita klik yang pilih tahun kita pertama kali Serdos. Itu kita harus lihat di sertifikat Serdos, ya. Tahun berapa kita sudah mendapatkan Serdos. Kemudian kita masukkan nominal Serdos neto. Nah, di sini kita isi harus sama dengan yang kita terima di rekening kita. Ini tujuannya supaya nanti mendapatkan selisih angka di tunjangan kinerja. Lalu setelah kita klik, maka akan otomatis muncul BKD sudah memenuhi syarat dan data sudah tersimpan. Nah, lalu kita klik ke prestasi, rekap kinerja, kita lihat di sini. Kita prestasi, kita klik, turun ke bawah, klik ke pengabdian atau kontribusi pengembangan institusi. Klik ke langkah berikutnya. Nah, di sini sudah ada muncul, pilih kategori yang akan kita tampilkan. Karena saya sebagai tim akreditasi, saya pilih kategori 1 yang terakhir. Nah, kategori 1 terakhir saya pilih. Di sini sudah muncul, kemudian kita klik data portofolio. Kita pilih data portofolio, sehingga selanjutnya akan muncul tampilan klaim dari data portofolio. Lalu di sini sudah ada sebagai penetapan tim penyusun borang akreditasi. Klik fakultas, ya. Ini untuk upload SK-nya kita masukkan.
Di situ SK sebagai tim akreditasi, tim borang akreditasi. Lalu kita pilih. Selanjutnya klaim data. Setelah kita klaim, maka akan muncul seperti ini, prestasi lengkap. Kita periksa ya, kita periksa. Nah, di sini rincian gaji kita sudah ada 40% di kinerja prestasi, sehingga saya mendapatkan total tunjangan kinerja 4.700.000, selisih dari yang tadi Serdos. Jangan klik ajukan tunjangan karena kita masih ada yang harus kita lakukan. Tadi kita baru memasukkan SKP di awal tahun. Nah, kita harus membuat SKP yang satu lagi. Nah, buatnya itu ada di posisi kinerja dasar. Kita klik ke kinerja dasar. Ya. Kita klik kinerja dasar, nanti akan muncul di situ bahwa kita ada satu dokumen lagi yang harus kita penuhi, yaitu upload kontrak kerja. Nah, ini karena belum saya lakukan, saya harus mengulang lagi untuk upload ini, tapi teman-teman pasti bisa melakukannya kalau sudah selesai membuat kontrak kinerja. Nah, sekarang seperti inilah caranya. Tinggal satu tahapan lagi. Setelah tahapan yang terakhir kontrak kinerja kita upload, baru boleh kita klik yang tadi di menu terakhir. Dan saya rasa demikian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila informasi ini bermanfaat, tolong di like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya doakan semua dosen-dosen bisa mendapatkan haknya selisih dari nilai Serdos. Nah, ini sudah selesai tahap pertama saya. Nanti berikutnya akan saya upload video-video selanjutnya yang ada hubungan dengan Tukin ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.